merupakan salah satu kota besar di Provinsi Jawa Timur. Kota Malang menjadi salah satu dari sekian banyak kota besar yang menjadi destinasi dan tujuan warga Indonesia bermigrasi dan menetap. Salah satu faktor Kota Malang menjadi destinasi untuk warga Indonesia menetap adalah faktor lingkungan. Rata-rata iklim yang ada di Kota Malang, suhu yang ada di Kota Malang sekitar 22 sampai 25 derajat Celcius. Bahkan pernah mencapai 18 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Malang adalah kota yang asri, indah, subur, dan makmur. Itu merupakan salah satu dari sekian banyak keunggulan yang ada di Kota Malang, sehingga Kota Malang menjadi kota yang menarik untuk ditinggali. Hal ini menjadi problematika tersendiri untuk lingkungan, karena banyaknya orang yang bermigrasi ke Kota Malang, akhirnya Kota Malang menjadi padat penduduk. Oleh sebab itu, perlu adanya pengolahan sampah dan pengolahan lingkungan yang baik sehingga Kota Malang tetap menjaga keaslian dan kelestarian alamnya. Oleh sebab itu, perlu adanya tempat pembuangan akhir atau TPA yang dikelola dengan baik oleh masyarakat dan juga pemerintah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang tata cara pemilihan lokasi tempat pembuangan akhir sampah, yang diantaranya terdapat kriteria regional yang dicantumkan. Yang pertama, bukan daerah rawan geologi atau daerah patahan, daerah rawan longsor, rawan gempa, dan lain sebagainya. Kemudian, bukan daerah rawan hidrogeologis, yaitu daerah dengan kedalaman air tanah kurang 3 meter. Jenis tanah mudah meresap air, dekat dengan sumber air. Dalam hal tidak terpenuhi harus dilakukan. Nah, yang ketiga, yaitu bukan daerah rawan topografis. Kemiringan tidak lebih dari 20%. Kemudian yang keempat, bukan daerah rawan kegiatan penerbangan di bandara. Dan juga bukan daerah atau kawasan yang dilindungi. Melihat dari hal tersebut, ada beberapa faktor dan beberapa parameter yang digunakan agar bisa menentukan lokasi ideal dari tempat pembuangan akhir, yaitu dari penggunaan lahan. Apakah penggunaan lahannya sudah cukup atau berlebih atau kurang dalam pembentukan tempat pembuangan akhir. Kemudian kerentanan gerak massa. Kerentanan gerak massa ini apakah mobilisasi dalam sekitar TPA itu ramai ataukah sepi dan sebagainya. Kalau seandainya gerak massanya terhambat oleh TPA, perlu ditindaklanjuti. Kemudian tentang pemukiman. Pemukiman tidak lebih dari 500 meter. Karena khawatir akan mengganggu drainase yang ada di lingkungan tersebut dan akan mengganggu drainase yang ada di rumah pemukiman. Kemudian kemiringan lereng, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, tidak lebih dari 20% kemiringan. Kemudian kedalaman air tanah dan drainase permukaan itu harus sesuai dan tidak dekat-dekat dengan sumber air bersih. Oleh sebab itu, ada beberapa tempat pembuangan akhir yang kita jadikan fokus untuk kita bahas bersama-sama, yaitu tempat pembuangan akhir di Kecamatan Lowokwaru dekat Taman Merjosari. Seperti yang kita ketahui, Taman Merjosari merupakan salah satu tempat wisata dari warga Kota Malang, khususnya di sekitar Kelurahan Merjosari. Itu banyak sekali mahasiswa ataupun pendatang ataupun keluarga dan sebagainya berwisata ke sana. Oleh sebab itu, banyak sekali gerakan-gerakan massa yang dilakukan di sana, dan itu sangat mengganggu ketika ada tempat pembuangan akhir yang tidak sesuai. Sebetulnya, kalau seandainya tempat pembuangan akhir yang ada di Merjosari dikelola dengan baik dan bisa dipastikan bahwa drainasenya tidak terganggu, maka itu tidak apa-apa. Mungkin setelah ini kita akan bisa lihat bersama-sama tempat pembuangan akhir di Merjosari apakah sudah dikelola dengan baik atau belum. TPA yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu TPA yang berada di Tlogomas. Ada beberapa hal yang menjadi problematika dan menjadi keresahan kami, yaitu ada 3 hal. Yang pertama, TPA tersebut dekat dengan pemukiman warga. Bahkan tempat tersebut sangat padat penduduk karena daerah sana merupakan tempat berdiamnya mahasiswa dan pendatang, kemudian juga dengan warga lokal.
Kemudian yang kedua yaitu dekat dengan sawah, dekat dengan lahan pertanian warga. Hal ini merupakan salah satu keresahan karena jika seandainya musim hujan, sampah bisa saja meresap ke dalam tanah dan merusak pertanian sehingga hasil dari pertanian menjadi kurang maksimal. Kemudian yang selanjutnya yaitu dekat dengan daerah kampus. Hal ini sangat bisa kita pastikan bahwa gerakan massa yang ada di sana sangat masif, sehingga bisa kita pastikan bahwa ketika sampah tidak dikelola dengan baik, ketika sampah bisa menumpuk, bisa menyebabkan keresahan dan bisa menjadikan lingkungan sana tidak nyaman ketika menjadi tempat untuk berinteraksi dengan warga sekitar, pendatang maupun lokal. Selamat malam. Malam. Ya, ini kakaknya namanya siapa ya? Nama saya Restu. Kakaknya sekarang kesibukannya apa? Untuk kesibukan saya masih kuliah sih, masih mahasiswa. Cuma udah mau selesai aja. Oh, berarti mahasiswa ya? Iya. Berarti kakak lagi domisilinya di sini? Iya, terus sekarang domisili masih Malang. Kakak sering nggak sih main ke Taman Merjosari? Kalau seringnya sih enggak, cuma ya sekali aja lah main ke Merjosari. Oh ya, buat refreshing gitu ya? Iya, Kak? kalau lagi ada kesibukan gitu kan. Jadi kalau saya pengen refreshing di sini gitu kan. Oke. Nah, ini mengenai tempat pembuangan akhir nih Kak yang di Iya. Merjosari. Iya. Kira-kira ada pengaruhnya nggak sih Kak kalau kakak main ke sini gitu? Kalau berpengaruh sih pasti ya, karena kan itu bisa mempengaruhi dari pengunjung di sini kan. Kalau tempatnya bersih, pasti kan pengunjung lebih suka dan juga lebih nyaman gitu kan kita datang ke Merjosari. Kalau misalnya tempatnya kotor gitu kan, pasti pengunjung juga merasa terganggu gitu kan dengan lingkungan yang di sekitarnya. Oh iya, berarti memang kalau seandainya dikelola dengan baik tuh bisa lebih nyaman Pasti, gitu ya Kak? pasti ya. Kira-kira solusinya apa ya Kak ya untuk taman ini? Kalau untuk solusi mungkin lebih diperhatikan lagi sih oleh pemerintah kota yang di sini, karena kan Malang ini kan kota yang sempit, jadi mungkin lebih sering diperhatikan dan juga jangan sampai telat untuk pembuangan sampah di tempat yang akhirnya gitu kan. Jadi biar sampah tidak menumpuk dan tidak menimbulkan bau dan penyakit yang lainnya seperti itu. Oke. Berarti harapan dari kakak sendiri di TPA yang ada di Merjosari ini bisa direlokasi segera mungkin iya. sehingga tidak menumpuk dan akan mengganggu teman-teman yang Iya, mengunjungi. iya. Oke. Itu saja ya Kak, terima kasih Iya, banyak. sama-sama. Oke, selamat sore. Selamat sore juga. Kak. Iya. Mohon izin ini kita mau nanya-nanya sedikit ini Kak. Boleh. Tapi Ya. sebelumnya kakak namanya siapa? Oh, perkenalkan, nama saya Zain Fuadi. Di sini saya sebagai mahasiswa, sekaligus saya asisten pribadi dari dosen yang sudah alhamdulillah 2 tahun berjalan. Oke. Berarti kakak sering di sini ya? Iya. Udah saya membaur di sini juga. sudah membaur dengan di sini juga. Jadi kita di sini nih mau nanya-nanya Kak tentang tempat pembuangan akhir yang ada di Telogomas ini. Oh iya, boleh. Seperti yang kita ketahui, tempat pembuangan akhir ini kan terlalu dekat dengan pemukiman, kemudian juga dekat dengan lahan pertanian, Iya. dan juga terlalu dekat dengan gerakan massa lah. Iya. Kira-kira ada nggak sih Kak pengaruhnya terhadap warga sekitar dan kakak sendiri gitu? Bagaimana pendapatnya? Oke, berbicara masalah sampah ya. Kadang ini memang menjadi sebuah problematika atau hal yang memang bersifat mengganggu. Jadi kalau memang ditanya masalah apakah memang ada permasalahan di ini, banyak sih sebenarnya permasalahan. Salah satunya yang terjadi di kampus Unitri yang di belakang di sini, ketika musim hujan sampah menumpuk, di situ terjadinya bau yang sangat menyengat. Oh iya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika berbicara masalah lahan pertanian, ketika kita analisis, maka hal yang diperoleh dari pertanian tersendiri itu masih kurang maksimal, karena memang di situ ada lendir dari tumpukan bahan-bahan kimia kayak sampah non organik. Nah, itu yang menyebabkan sehingga di situ adanya kesetimpangan dari hasil panen dari pertanian tersendiri, seperti itu. Oke, berarti jadi dari yang sudah disampaikan sangat berpengaruh ya. Sangat-sangat berpengaruh, dan itu pun sangat mengganggu terhadap ruang lingkup mahasiswa ketika belajar di kelas, karena memang ketika bau itu terbawa angin akhirnya terganggu dalam Proses belajar. indera penciuman dan juga proses mengajar di sana di Unitri sendiri, seperti itu. Mengenai lahan pertanian, tadi kan sudah dijelaskan bahwa hasilnya tidak maksimal. Iya. Sebenarnya ada keluh kesah nggak sih dari warga ataupun petani sendiri terhadap TPA ini?
sebenarnya dari hasil analisis yang saya lakukan waktu masih penelitian ya S1, saya langsung terjun ke masyarakat. Memang ada beberapa masyarakat yang memang mengeluhkan, terutama yang memang ada di sini. Iya. Nah ini sangat mengeluhkan terhadap cairan yang memang ditimbulkan oleh sampah sendiri, seperti itu. Itu akan berakibat entah gagal panen atau sebelum tanam dia sudah mati duluan, kayak gitu. Oke, baik deh kalau gitu. Oke, terima kasih ya Kak atas Oh, iya. informasinya, Sama-sama. sangat membantu video kami. Mungkin setelah ini kita akan mencari tahu lagi bagaimana sih dampak yang akan terjadi ketika tempat pembuangan akhir ini tidak dikelola dengan baik. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih Kak. Sama-sama.